Oke, bagus. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini ada di The Bogor Stable ya. The Bogor Stable lah. Ini lagi ditambahin pasirnya teman-teman. Jadi ini akan menjadi tempat latihan berkuda. Wah, latihan ya Kang ya? Wah ya. Nih, kita akan ngobrol dengan Kang Endi, wah pengelola di sini The Bogor Stable, tentang apa sih tempat ini dan ya gimana-gimananya. Yuk kita lihat kontennya. Ya, belok kanan ke Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar. Ke kiri dan ke kanan. Kita ambil yang ke arah kanan, arah bawah. Sebelum Mitra 10. Ambil yang kiri. Kalau ke kanan masuk jalan tol lagi. Bogor Valley. Nah ini teman-teman, Taman Tanah Sareal. Nah ini bekas Mega M zaman dulu. Wah ada kafenya sekarang. Nah, kita masuk ke sini teman-teman. Wah, nah ini juraganya kita ketemu, manajer Kang Endi. Kok ada bang, kok atau Slami? Mas Haji Ibrahim. Oh, Masih. Aduh. Masih memperjuangkan nasib. Tapi sayang ke sore ya nih kayaknya udah nggak ada kegiatan. Coach Untuk grup. Kepalanya nggak ada. si 10. Dengan adanya fasilitas ini masyarakat bisa apa di sini? Iya, sangat antusias. Jadi di awal itu kami sebarkan flyer ya untuk launching tanggal 27 Juli dan sudah banyak juga yang menghubungi. Ya tentu mereka sangat antusias. Mungkin selama ini banyak teman-teman ini yang latihannya itu terkendala oleh jarak. Jadi warga Kota Bogor ini banyak juga yang latihannya itu di Ciampea. Dia masuknya itu dari Cinangneng sana, tapi masih wilayah Kecamatan Ciampea. Lalu ada juga warga Kota Bogor yang latihannya di Kecamatan Tajur Halang, dan ada juga sebagian yang di teman-teman yang wilayah Cilebut yang biasa jadi ada jarak yang lebih dekat lah. Makanya itu mereka antusias, jadi mereka nanti tidak perlu jauh-jauh lagi kalau misalkan Kang, mau ini sistemnya olahraga. gimana Kang? Sewa atau gimana nih? Atau terbuka untuk masyarakat umum, apa hanya untuk atlet atau klub? Ya, ini kita terbuka untuk umum. Kita sebetulnya lebih mensiarkan olahraga berkuda. Jadi di sini memang masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang kuda. Lalu juga mereka masih berpikir hal-hal yang misalkan olahraga berkuda itu mahal, kuda itu menakutkan, khawatir jatuh dan sebagainya, atau kudanya tidak terkendali dan sebagainya. Nah, jadi tentu kita ingin memberikan edukasi di sini, memberikan pembelajaran tentang kuda, lalu juga kita mulai belajar juga dengan cara menunggangnya, mengendalikannya. Dan tentu di sini terbuka kita untuk yang mau trial, yang mau coba-coba aja dulu. Ya, jadi nanti dia bagaimana cara naik, bagaimana cara turun, kan itu ada caranya itu. Lalu nanti mungkin masih didampingi oleh groom. Paling mereka muter-muter aja di sini 1 atau 2 putaran. Ditenteng gitu ya? Dituntun gitu ya. Nah, lalu juga untuk yang visit mungkin yang sudah mulai agak serius ya mereka bisa datang kapan saja. Tapi kalau ada yang mungkin sudah menjadi hobi, sudah sangat tertarik dan bersungguh-sungguh, mereka akan masuk member nanti. Nah, yang masuk member itu sudah wajib harus mengikuti kurikulum. Kalau nggak sanggup ikut kurikulum, ya mereka lebih baik jangan member, silakan aja visit. Karena kalau member itu kita ada kurikulumnya, jadi nggak bisa ngacak ya. Jadi kita ingin yang datang ke sini itu benar-benar nanti benar-benar bisa menunggang kuda. Oke, jadi itu ya, apa sih namanya tuh ya, kelasnya ya, trial, visit. Ya itu, jadi artinya memang kita terbuka juga untuk yang pemula dan untuk yang sudah mahir. Jadi sementara ini kita anggap
kita sediakan untuk masyarakat yang memang belum paham sama sekali itu ya tentang kuda. Mereka mungkin biasanya lihat di TV atau lihat di mana. Ya, inilah kita sediakan ini untuk masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya lah. Karena dari kabupaten juga yang trial ya, coba-coba lah gitu ya. Dan membership. Ya. Nah, itu semua pasti ada biayanya dong. Ada biaya. Misalkan kalau untuk trial aja, misalkan 1, 2 atau 2 putaran, atau kita hitung misalkan durasinya 15 menit. Nah, itu ada biayanya lah. Jadi nanti itu belum ada semua biayanya. Biayanya masih kita belum bisa diumumkan terus gitu supaya ini juga kan banyak teman-teman yang nanya price list-nya dong bang, harganya berapa lah dan sebagainya. Saya jawab ya insya Allah terjangkau lah. Insya Allah terjangkau. Itu maksudnya apa Kang? Kudanya sendiri, ipunya sendiri atau kuda fasilitas di sini? Iya, ini kan kami di sini, tanah kami kan sewa ini di sini. Kami sewa di sini ke pengelola. Lalu ya awalnya kan tanahnya seperti begini. Nggak kegarap begini kan. Nah, jadi ketika kita sudah sewa sesuai dengan luas yang kami butuhkan, ya lalu bisa jadi seperti ini. Ini kan tinggal finishing aja nih. Ada kandang kudanya, lalu ada untuk istirahatnya, untuk mandinya paling ujung sana. Ini untuk kamar groom, dia tinggal di sini. Lalu di sana ada toilet, lalu ada kantor, lalu ada ruang tunggu, yang paling ujung itu musola. Ya, jadi ini biaya yang sudah ditimbulkan ya, biaya yang sudah dikeluarkan. Modal ini. Ya, modal itu yang dimulai dengan sewa tanah, berikut juga ini sudah menjadi aset. Oke. Nah, lalu mengenai kuda, karena kami ini belum bisa ngurus kuda, kami kerjasama dengan yang sudah berpengalaman. Termasuk kudanya yang memang sudah kuda terlatih, yang memang kuda yang memang biasa untuk latihan. Lalu juga kita satu paket berikut dengan groomnya, karena pengasuh kuda itu harus sudah ada chemistry ya dengan groomnya, karena ini bisnis yang terkait dengan kuda, di mana kuda itu adalah makhluk hidup. Jadi kita nggak seperti bisnis barang ya, kita bisa taruh di mana aja, kita bisa perlakukan seperti apa saja. Kalau ini nggak bisa, ini karena makhluk hidup. Jadi kami masih kerjasama dengan stable yang sudah berpengalaman, termasuk coachnya juga satu paket itu kita boyong semua ke sini. Lalu kita ingin persembahkan untuk masyarakat Bogor yang baik yang pemula maupun yang sudah mahir. Jadi kalau yang sudah mahir mungkin dia datang ke sini hanya untuk ini saja ya, untuk olahraga rutin dia seperti itu. Karena kita juga ada target, kita berharap bahwa masyarakat Kota Bogor ini bisa belajar kuda itu sejak usia dini. Ya, jadi dimulai dari pelajar SD juga sudah bisa ya untuk belajar berkuda. Kalau kuda bisa kita tambah kok. Kalau misalkan nanti antusiasnya ternyata tinggi, lalu kebutuhan kudanya dinyata kurang, ini saya rasa 3 ya bisa lah. 3 untuk 3 kuda. Kuda apa nih Kang? Kudanya kita kuda lokal. Ya, karena kalau kita pakai yang import, khawatir juga kita salah dalam hal mengurusnya. Jadi kita cinta tanah air lah, kita pakai yang lokal aja. Kuda lokal yang kita pakai. Investornya juga lokal nih kayaknya. Lokal kota lagi. Investornya ini adalah Ibu Hajah Deswati Diningsih. Beliau ini mantan ketua IWAPI 2 periode. Lalu sekarang beliau ketua APSAI, Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia. Ketuanya beliau di Kota Bogor, dan beliau juga masih di IWAPI juga, hanya mungkin sekarang sudah di pusat ya, pengurus pusat. Lalu beliau juga aktif di organisasi profesi lainnya seperti di Kadin juga aktif juga, dan ada di organisasi sosial. Jadi memang ini tujuannya tidak 100% profit oriented. Jadi beliau juga sambil ingin mensiarkan bahwa ini kan salah satu daripada olahraga sunnah ini. Jadi selain berenang dengan memanah, dan memanahnya beliau sudah sediakan Rain City Archery Range. Nah, ini sekarang berkudanya. Kang, kalau Rain City masih Akang juga atau gimana? Iya, ownernya masih sama, tapi manajemennya ada di sana, manajernya yang lain. Ya, maksudnya Akang ini aja kan? Ya, saya nanti di sini aja. Ini apa namanya? The Stable. The Bogor Stable. The Bogor Stable. The Bogor Stable. D itu sebetulnya ditulisnya kan D ya. D itu ya identik kepada inisial dari owner ya. Deswati Diningsih. Ya, D.
ya Bogor, ya supaya masyarakat Bogor juga punya kebanggaan lah, ini di sinilah kalau mau latihan kuda. Karena selain untuk yang pemula, yang mahir, bahkan juga kita akan siapkan juga untuk kelas-kelas yang misalkan yang berminat menjadi atlet. Oh. Ya karena di Bogor juga sebetulnya 1 atau 2 bulan yang lalu ada warga Bogor yang bertanding di Cina dan juara. Itu kelasnya itu horsebow itu. Horsebow. Iya, jadi kami optimis lah ya. Jadi ketika nanti kami sudah launching, ini baik yang pemula maupun yang sudah mahir atau memang yang berniat untuk menjadi atlet bisa latihan di sini. Jadi sehingga memanahnya pun nanti akan terintegrasi. Jadi kalau sekarang ini kan memanah yang di bawah dia pakai yang untuk biasa dipertandingkan itu dengan segala pernak-perniknya ya, pakai pisir, pakai stabilizer dan sebagainya. Nah, nanti juga kita akan sediakan sesinya juga nanti untuk yang horsebow. Jadi kalau dia udah mahir memanah, dia udah mahir berkuda, tinggal dikondisikan. Waduh, lengkap sekali ini olahraga sunahnya. Iya. Ada panah di sebelah sana, ada kuda sebelah sini. Iya. Kolam renang belum ada. Kolam renang sini kali. Nah, di kolam renang sini ya. Ya Kang ya, pasirnya ini kayaknya masih ditambahin. Iya, ini kemarin coachnya bilang ini perlu ditambah lagi lah. Oh, ya, jadi kita tambah. Ini Jadi, dia emang harus pasir ya? Iya, ini juga pasirnya kan pasir ini nih, pasir yang murni ya. Kalau kita bisa dapatkan pasir laut lebih bagus. Nah, Tapi ini pasir yang tidak ada sama sekali campuran atau kandungan tanah. Oh. Ya, jadi Apa nih nama pasirnya? pasir namanya pasir, tapi pasir yang beda dengan pasir-pasir yang untuk bangunan itu kan masih ada unsur-unsur tanahnya. Kalau ini memang yang udah dilakukan beberapa penyaringan, udah nggak ada tanahnya ini. Di mana beli pasir ini, Kang? Ada. Supplier. Banyak ya, suppliernya. Pasti harganya beda dong. Beda. Itu deh. Ini nanti hari Rabu ada sekitar 2 truk lagi nanti. Pasir lagi? Pasir ditambah masih lagi. kurang ini? Masih. Jadi memang agak kurang rata karena memang sengaja posisinya kita agak turun ke sini. Jadi supaya air itu bisa terbuang ke arah utara. Okay. Jadi supaya tidak tergenang. Kang, Kang, nanti berarti itu kan baru pembukaan. Nah, untuk pendaftaran untuk orang mau trial dan visit dan sebagainya itu nanti gimana? Ada nomor telepon yang bisa dihubungi gitu pasti ya? Ya, jadi nanti pada saat di acara pembukaan itu yang tidak terlalu lama ya, mungkin 45 menit atau paling lama 1 jam kan. Udah berikut dengan penguntingan pitas sambil ada atraksi di sini. Nanti kita ada stand. Siapa yang mau daftar member, siapa nanti yang mau daftar mau visit atau dia mau trial, yaitu mungkin nanti bisa kita jadwalkan. Kang, gambarannya gimana sih trial itu? Ya dia mau coba-coba aja karena dia belum pernah, dia datang ke sini, dia mau coba aja deh. Ya kalau coba aja ya berarti per menit ya? Bukan per menit ya, per jam. Durasinya mungkin 15 menit ya. 15 menit dibikin. 15 menit itu untuk kalau hitungan itu kan sebentar ya 15 menit itu. Tapi kalau udah naik kuda, orang kadang 10 menit aja dia udah minta turun itu. Capek. Ya 15 menit kalau untuk ukuran main bola, waduh itu sebentar banget itu. Iya. Wah sebentar, itu untuk perpanjangan waktu 15 menit. Tapi kalau untuk berkuda, 5 menit aja udah kerasa itu. Lebih capek dari main bola. Berarti penunggang kuda tuh kuat ya fisiknya ya? Iya, jadi itu kan semua badan itu kan gerak kan? Bergerak. Sama dengan berenang. Kan semua badan itu nggak ada yang nggak gerak itu ketika di air 15 itu. menit ampun. Kuda lebih melelahkan. Makanya 15 menit aja pasti udah melelahkan. Ya untuk trial 15 menit. Nah trial itu dia bisa minta bantuan coaching Harus. Atau dia sendiri? Wajib. Oh wajib kalau didampingi oleh groom minimal. Groom. Ya karena ini groom juga yang udah bisa melatih. Oke. Ya. Nah kalau udah visit dia udah bisa jalan sendiri. Ya dilihat juga kalau misalkan memang dia belum mahir pasti kita dampingi. Karena risiko ya. Resiko, sangat berisiko. Ya Kang, sekali lagi bicara ini kan olahraga yang cukup berisiko, ini udah siap ya? Ya, yang penting kan SOP-nya ya. Di sini yang menjadi SOP adalah helm, itu udah wajib itu. Helm, lalu harus pakai alas kaki ya, terutama di sini sepatu. Bahkan nanti juga kami akan siapkan helm, akan kami siapkan juga sepatu bot. Sewa. Kalau misalkan nggak usah, kalau misalkan ada yang datang ke sini sambil pas lewat dia langsung mampir, dia nggak siap segalanya, ya nanti ada helm yang kita harus, karena itu udah, kalau misalkan dia nggak pakai helm ya nggak boleh pakai kuda. Harus helm. Harus pakai helm. Jadi kalau misalkan datang ke sini dia nggak siap ya helmnya kita siapkan.
Oke. Kalau misalkan dia kebetulan datang ke sini dia pakai sendal jepit, ya nanti kita kasih dia sepatu botnya juga. Barulah dia bisa menunggang kuda, dan itu pasti kita dampingi, pasti itu kita dampingi.